Tidak ingin melihatnya. Bab 142. Lima tahun kemudian, di bandara kota C. Bayangan Yuki di tengah kerumunan orang, rambut keriting alami itu, sepasang mata yang lincah dan jernih. Kaos putih, celana jeans dan jaket hitam yang simpel itu, membuat dia seperti terlihat lebih segar. Yuki. Di tengah kerumunan orang yang menjemput di luar, Nindi melambaikan tangan memanggilnya dengan gembira. Yuki juga melihat Nindi. Dia tersenyum dengan bahagia. Dua orang saling berpelukan. Nindi, terima kasih sudah menjemputku. Yuki sudah lama tidak bertemu dengan sahabatnya ini dan memuji. Raut wajahmu terlihat segar sekali. Ethan pasti sangat menyayangi kamu, bukan? Nindi dengan bangga berkata. Ini alami. Dia sekarang aku kerjain. Setelah berkata, dia melihat Yuki dari atas hingga ke bawah. Dengan senang berkata, Yuki, kamu makin lama makin cantik. Kamu yang sekarang ini, pasti banyak pria yang tampan yang mau mengejar kamu. Yuki hanya tertawa. Benarkah? Sekarang bukannya pria-pria lebih malu ya kepada wanita? Nindi membantu membawa koper Yuki dan menggandeng lengannya. Kamu baru bisa. Kamu ini wanita seperti berlian. Jari kelingking selalu mengaitkannya. Para bujangan pasti mengejar kamu. Hahaha, kamu terlalu memuji aku. Yuki tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bahagia berbicara bersama Nindi. Nindilah yang punya daya tarik. Sekelilingnya selalu dipenuhi dengan canda tawa. Dua orang itu berceria hingga di dalam mobil. Yuki duduk melihat pemandangan di luar. Matanya penuh dengan kejutan. Nindi, kota C begitu banyak berubah. Aku bahkan sudah tidak mengenalinya lagi. Nindi sambil menyetir sambil menunjuk pemandangan di jalan luar. Kenapa? Tidak kalah dengan Amerika kan? Di depan itu pusat CBD. Ethan suka pergi ke sana. Di sebelahnya gedung tinggi berwarna putih itu adalah grup Realtek. Baru setengah berbicara, Nindi tiba-tiba berhenti berbicara dan melirik melihat raut muka Yuki. Yuki memandang gedung tinggi itu dan logo emas grup Realtek yang di bawah terik sinar matahari. Dia menoleh melihat Nindi dan tersenyum. Nindi, kamu jangan begitu. Itu sudah masa lalu. Mau grup Realtek atau bukan, bagiku itu semua masa lalu. Aku sudah melupakannya. Hati Nindi pun terasa begitu lega dan tersenyum. Kamu sudah 5 tahun ini masih single. Aku kira kamu tidak bisa melupakannya. Yuki tersenyum menggeleng-gelengkan kepala, lalu berkata, single hanya karena belum menemukan yang tepat. Kamu kira setiap orang nasibnya begitu baik seperti kamu? Langsung bisa menemukan pria seperti Ethan yang begitu baikkah? Nindi tersenyum dengan manis. Itu karena aku punya daya tarik, bukan? Jika tidak ada Ethan, masih ada Erwin yang masih mau menempel kepadaku. Kata Nindi sambil tertawa. Yuki pun tertawa dan menjulurkan tangannya ke muka Nindi. Dasar kamu ya. Nindi menyewakan rumah untuk Yuki di dekat CBD, dekat dengan kereta bawah tanah. Transportasinya sangat mudah. Di sekitar juga ada taman yang besar. Lingkungannya juga sangat bagus. Yuki, cepat masuk dan lihat, suka tidak? Nindi menarik koper Yuki yang besar itu masuk ke kamar dan langsung memanggil Yuki. Ruangan yang menghadap selatan, toilet dan dapur yang bersih,
Ruang tamu yang terdapat kipas angin besar. Gorden yang putih bersih seakan tertiup oleh angin. Lantai kayu yang mengkilap. Sofa besar yang lembut. Rak buku putih memenuhi buku dan tanaman hijau. Semuanya begitu tampak bersih dan nyaman. Wah, Nindi, terima kasih ya. Aku sungguh suka. Yuki langsung meletakkan tas besarnya dan langsung melompat ke sofa itu, lalu berbaring. Hari ini aku mau mentraktir kamu makan. Membalas kebaikanmu. Nindi tertawa lebar berkata, mumpung mau makan makanan enak, bolehkah aku membawa keluargaku? Ethan juga tahu Yuki hari ini kembali ke tanah air, juga sebenarnya ingin menjemputnya. Yuki bermalas-malasan berbaring di sofa, perasaannya begitu senang. Mau ajak Ethan? Ya boleh, aku tidak keberatan jadi obat nyamuk kalian. Makan malam akhirnya diputuskan di suatu restoran dekat rumah Yuki. Restoran ini katanya dibuka oleh keluarga kerajaan. Setiap hari hanya untuk 3 meja. Tidak ada menu. Dapurnya mau masak apa, tergantung permintaan dari pelanggan. Musim semi yang sejuk. Yuki, Ethan dan Nindi duduk bersama-sama, menikmati angin musim semi yang sepoi-sepoi dan arak yang begitu khas, seperti sudah lama tidak pernah begitu santai. Di luar negeri selama 5 tahun, Yuki sudah mendapat 2 gelar. Setiap hari sibuk sekolah sambil kerja. Selalu membuat diri sibuk agar tidak terpikir yang aneh-aneh. Dia benar-benar sungguh melupakan masa lalu yang kelam. Ethan melihat muka Yuki, hatinya juga terasa lega. Dalam 5 tahun, tidak ada bayangan dalam raut mukanya. Hanya ada daya tarik intelektual dan kepribadian dewasa di raut wajahnya Yuki. Dibandingkan tahun itu, yang hanya seorang gadis muda biasa, Yuki sekarang seperti arak yang begitu melekat. Setiap rasanya penuh dengan rasa yang berbeda. Jikalau saja Rehan melihat Yuki yang sekarang, akankah dia menyesal? Ethan hanya sepintas terpikir. Ponsel yang ditaruh di meja pun berbunyi. Ethan mengambil ponselnya dan melihat. Raut mukanya seketika ada perasaan kikuk. Ternyata benar, panggilan dari Rehan. Ethan menerima panggilan itu dan bersiap berdiri keluar, menghindar dari Yuki. Nindi terus mengingatkan berkali-kali, jangan menyebut nama Rehan di depan Yuki. Ini bisa menjadi sangat fatal. Ray, ada apa? Ethan sambil berbicara sambil mengintip melihat Yuki. Yuki dan Nindi sedang berbicara dengan begitu senang. Sedikit pun tidak menyadari kondisi itu. Ethan baru merasa lega. Kamu di mana? Yuk keluar minum arak. Aku di sini ada 1 botol anggur tahun 90. Suara Rehan dari ponsel terdengar keluar. Aku dan Nindi sedang makan di luar. Kamu cari orang lain saja. Ethan segera menolak ajakan Rehan. Kamu dan Nindi sama-sama kemari saja. Bukannya tidak saling kenal kan? Rehan merasa agak aneh. Saat Ethan mau menggelengkan kepala menolak, di belakang tiba-tiba ada suara Nindi berteriak. Hei Yuki, kembalikan padaku. Gawat, Rehan pasti mendengarnya. Ethan cepat-cepat menoleh, hanya melihat Yuki dan Nindi sedang berbicara begitu kencang. Lalu melihat Yuki sedang melihat apa. Ethan menjadi panik. Dalam ponsel Nindi ada fotonya telanjang. Kalau sampai kelihatan Yuki, dia bisa sangat malu. Dia langsung berbicara kepada Rehan. Aku di sini masih ada urusan. Nanti dulu ya. Hei Ethan, tadi bukannya kamu sedang berbicara dengan Nindi? Dia sedang meneriakkan siapa?
Suara Rehan di telepon terdengar agak sedikit bergemetar. Tidak, kamu salah dengar. Ethan cepat-cepat menutup teleponnya, langsung menghampiri ke meja dan langsung ingin merebut ponsel itu dari tangan Yuki. Hahaha, kalian ketahuan. Melihat Ethan kembali, Yuki jadi sungkan bercanda hal ini lagi. Dia segera mengembalikan ponsel itu kepada Nindi. Lihat kalian begitu panik, pasti ada hal yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain ya. Nindi langsung melihat ponselnya. Ponselnya tidak terbuka sama sekali. Saat itu dia baru sadar Yuki sedang bergurau padanya. Mukanya pun memerah. Aku juga menduga kamu mana tahu password ponselku. Ternyata kamu menipuku. Kamu memang dasar ya. Di Amerika hanya 5 tahun sudah berubah jadi penipu ya. Yuki menunjukkan ekspresi tidak bersalah. Nindi, barang-barang seperti ini jangan dimasukkan dalam ponsel. Kalau sampai hilang atau dicuri orang. Kamu coba ingat kasus Kak Edison Chen. Parah loh. Muka Nindi langsung memerah. Kak Edison Chen itu siapa? Aku tidak kenal. Coba bilang, aku masih perawan ya. Hahaha, Yuki dan Ethan tidak dapat lagi menahan tawa mereka. Canda tawa mereka mewarnai di atas hidangan makanan itu. Hati Ethan tiba-tiba terbesit perasaan yang tidak enak. Baru selesai makan, dia cepat-cepat meminta semuanya untuk cepat pergi. Nindi mengerutkan kening kebingungan. Sebentar lagi ya, kan gak ada orang yang sedang menunggu di luar. Untuk apa kamu terburu-buru? Yuki menoleh ke Ethan dan tersenyum dan berbicara kepada Nindi. Baiklah, Ethan mau cepat-cepat ngobrol berdua sama kamu. Kita bayar bonnya saja. Aku hari ini baru kembali. Baju belum diberes-bereskan. Nindi pikir iya juga. Yuki juga baru dari perjalanan pesawat yang lama. Pasti dia capek. Sambil menundukkan kepala berkata pada Ethan. Ethan sayang, cepat bayar. Ethan tersenyum mengiyakan, mengulurkan tangannya memencet tombol memanggil pelayan. Pintu kayu di depan tanaman berbunyi. Suara langkah kaki ringan tiba-tiba menghampiri. 3 orang itu mengira pelayan yang datang untuk menghitung bon mereka. Sungguh tidak disangka. Hanya bersandar di tikar emas kursi rotan yang besar. Ada obrolan yang sedang dibicarakan. Suara langkah kaki pun sampai di depan meja mereka. Namun tidak terdengar suara pelayan. Saat Ethan sedang berbicara dengan Nindi, saat tidak memperhatikan, Yuki merasa ada yang ganjal. Lalu dia melihat arah sebelah kanan. Seorang pria dengan kemeja biru gelap berdiri diam-diam di belakang pohon dan menatapnya. Dalam bayangan pohon senja, matanya gelap seperti kolam yang dalam, dan mereka saling bertatapan. Tubuh Yuki tiba-tiba sedikit bergetar. Dadanya dekat seperti dengan perasaan kekurangan oksigen, membuat wajahnya pucat. Rehan. Ya, benar, itu adalah Rehan. Hari pertama kembali ke tanah air, ternyata masih bertemu dia. Yuki, kamu kenapa? Apakah tidak enak badan? Nindi pertama kali yang merasa Yuki sedikit aneh, sambil memperhatikan menanyakannya, sambil melihat ke arah yang mana Yuki lihat. Rehan masih terdiam, masih berdiri tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Jika tidak ada mata di samping satu sama lain, dia hanya menatap Yuki. Nindi penuh dengan garis-garis hitam. Sial, kenapa Rehan kemari? Dia sangat yakin bahwa Yuki tidak ingin melihatnya. Kenapa kamu kemari? Nindi memandang Rehan. Nadanya tidak begitu baik.
Ethan segera berdiri dan menarik Rehan dan berkata, "Ray, kamu juga datang. Yuk duduk sebentar ngobrol." Rehan seperti menutup mata pada Ethan dan Nindi. Dia berjalan ke arah Yuki selangkah demi selangkah. Dan suara itu terdengar seperti tidak ada emosi apapun. "Yuki, lama tidak berjumpa." Ethan dan Nindi saling berhadapan. Mereka mulai merasa ada perasaan yang tidak nyaman mengarah melihat ke Yuki